Nah, Jadi kalau menurut Abang ini melemahkan Bawaslu dong dengan adanya persidangan yang secara diajukan tidak ke langsung, MK? iya. Eksistensi dari Bawaslu ini digugat ini sekarang ini. Karena dia kan sebenarnya kan tugasnya itu. Ternyata Mahkamah Konstitusi bisa juga memeriksa dia punya. Nah, itu satu. Kedua, di dalam praktek hukum itu sebenarnya tidak boleh ada tentang satu soal dua lembaga yang bisa berwenang menangani. Satu pelanggaran pemilu bisa ditangani oleh MK, bisa ditangani Bawaslu. Nah, sekarang kalau ada dua putusan ini, yang mana yang mau dipakai? Padahal MK bukan lembaga banding. Tapi kalau dua lembaga ini bertugas, ada putusan Bawaslu bilang A, MK mengatakan B, kan jadi kacau juga. Nah, ini persoalan yang kedua. Nah, yang ketiga, MK ini tidak mengatur secara persis bagaimana sebenarnya beracaranya itu di MK. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah mengatakannya. Jadi begini, di dalam pengadilan negeri, bela negeri, kepailitan dan sebagainya, kan semuanya ada hukum acara yang mengaturnya. Prinsip dasarnya itu yang selalu berkali-kali saya ngomong adalah ini merupakan suatu informasi pada masyarakat bahwa prinsip dasar di dalam perkara baik menurut saya di pengadilan maupun di MK adalah actore incumbit probatio. Barang siapa mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan haknya itu. Kalau dia mendalilkan 02 adalah melanggar, maka kewajiban dialah yang membuktikan adanya pelanggaran itu. Nah, jadi tidak boleh bilang saya 02 melakukan pelanggaran. Dia nggak bisa alihkan beban pembuktian itu kepada kami. Jadi kami yang membuktikan. Nah, ternyata kalau saya tidak keliru ini, di putusannya Pak Arief, di dissenting opinionnya, dia mengatakan bahwa kalau dalilnya ini sudah dibuktikan oleh penggugat, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dia bilang maka persangkalan itu bisa berpindah menjadi kedua belah pihak membuktikannya. Nah, ini menurut saya nggak tepat, gitu loh ya. Karena itulah sebabnya kalau bisa lihat kemarin itu ada kesalahpahaman dari Pak Hasto maupun Pak Dede Sitorus. Nah, waktu itu saya kan mengatakan begini, bahwa mereka mengajukan permohonan kepada hakim, tolong dipanggil 4 menteri. Nah, saya mengatakan keberatan. Kenapa? Anda tidak boleh mengajukan gugatan di pengadilan, tapi Anda minta hakim yang memanggil saksi Anda. Harusnya yang dia yang harus membawa saksinya. Saya katakan, kalau Anda memanggil saksi, saya juga bisa panggil dong. Anda panggil menteri, kalau saya panggil Ibu Mega bagaimana? Kan itu yang saya ngomong sebenarnya. Tapi mereka pelintir kan. Saya tidak pernah memanggil Ibu Mega loh di persidangan. Di sidang pengadilan maupun di luar. Tapi saya mengatakan, kalau Anda manggil Pak Menteri, kalau kamu panggil juga Bu Mega gimana? Kan nggak habis-habis pembuktiannya. Saya katakan yang boleh memanggil itu adalah hanya hakim Mahkamah Konstitusi. Selesai. Tapi coba dia panggil Pak Menteri, dia panggil, saya panggil Bu Mega, dia panggil Presiden, saya panggil BIN. Nggak selesai. Itu yang sesampai. Tapi Pak Hasto mungkin tidak melihat secara tegas. Deddy Sitorus juga melihat mungkin, tapi dia pelintir, ditulis dia saya punya omongan. Dia bilang Pak Oto memanggil Bu Mega. Nah, itu dia salah konteks dia. Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa itu harus diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Harus tegas. Kalau enggak, sekarang ini pada pengacara saya ngajar di kampus. Selalu mereka tanya, kalau begitu bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi itu? Perbedaan proses pembuktiannya, gitu kan? Nah, sekarang Ibu dari 03, mereka ingin mengatakan bahwa teori pembuktian beyond reasonable doubt, mereka bilang itu tidak berlaku di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di pengadilan, khusus pengadilan pidana, berlaku teori itu. Teori beyond reasonable doubt itu maksudnya gini. Hakim hanya bisa menyatakan seseorang bersalah, itu harus tidak boleh dengan bukti yang meragukan. Harus betul-betul meyakinkan gitu loh. Nah, mereka mengatakan bagaimana mungkin beyond reasonable doubt? Bagaimana mungkin harus ada bukti yang kuat buat hakim? Waktunya 14 hari mereka bilang. Itu saya katakan mereka tuh terperangkap.
Iya, karena Anda masuk dengan acara pelanggaran, maka memang tidak mungkin dia bisa buktikan karena 14 hari. Nah, kenapa dibuat 14 hari? Karena memang undang-undang itu ditujukan untuk proses PHPU, yaitu soal angka-angka saja mengenai suara. Jadi ini dilemanya gitu loh. Jadi Mahkamah Konstitusi ingin membuat progresif, tapi undang-undangnya seperti itu. Nah, jadi saya mengatakan bahwa betul, tujuan kita keadilan. Tetapi saya selalu berprinsip, tidak mungkin keadilan dan kemanfaatan itu bisa dicapai tanpa tanpa harus juga mempertimbangkan kepastian hukum. Jadi kalau keadilan saja yang melompat kita pikirkan, pokoknya ini adil, tanpa ada ukuran, tanpa ada aturan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan itu akan sulit. Kasihan rakyat gitu loh. Karena jadi suka-suka daripada hakim terlalu subjektif. Jadi mestinya untuk mengukur, menakar keadilan itu dan kemanfaatan itu adalah aturan hukum dulu. Undang-undangnya dulu. Kalau undang-undangnya tidak ada, maka hakim bisa melakukan res finding. Artinya dia bisa menimbulkan hukum. Dia tidak bisa bilang, oh nggak ada aturannya, saya nggak bisa, jadi saya nggak bisa adil. Enggak. Kalau tidak ada aturan, dia adil sendiri. Itulah seorang hakim. Tapi kalau sudah ada aturan, ya pakai hukum acaranya. Kalau tidak, masa umpamanya gini. Untuk si A berlaku tengah waktu banding 14 hari. Untuk si B berlaku tengah waktu banding 7 hari. Karena nggak ada kepastian hukum seperti itu. Seseorang dinyatakan tidak boleh mencuri. Untuk mengadili seorang pencuri, aturannya terhadap ini si A harus ada 2 saksi. Terhadap si B cukup 1 saksi. Nggak adil itu. Jadi untuk mencapai suatu keadilan yang bermanfaat, maka harus didahului dengan adanya kepastian hukum itu. Jadi memang di dalam filsafat. Jadi menurut Abang di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum. Walaupun sudah memandangkan kasus hukum berkali-kali, termasuk juga kasus hukum yang luar biasa begitu PHPU ini. Ya, justru itu kata. Jadi maksud saya, mereka kan hakim yang 3 kan, selalu berupaya kan, maunya kata progresif, ya kan, keadilan yang substantif. Oke. Ya kan, boleh progresif. Tapi tidak selamanya progresif itu baik loh. Kalau progresif itu disalahgunakan sewenang-wenang dengan cara berpikir mereka saja, itu berbahaya. Progresif itu tetap harus tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Jadi dia tidak bisa membuat progresifnya itu dengan akal pikirannya sendiri tanpa terkait dengan aturan hukum. Kalau itu namanya suka-suka kan gitu. Tapi harus ada aturannya, ada hukumnya, ada hukum positifnya. Nah, baru dari situ dia berangkat berpikir mana progresifnya. Nah, tapi kalau menabrak hukum acaranya itu bukan hukum progresif. Nah, bicara soal dissenting opinion tadi kan kita tahu bahwa ada 3 hakim nih yang dissenting opinion. Masalah bansos, masalah penggunaan pejabat-pejabat di daerah begitu. Nah, bagaimana tanggapan kuasa hukum soal hal ini meskipun saat ini MK sudah menyatakan tanggal 22 kemarin menolak semua hal yang diajukan 01 dan juga 03. Nanti kita akan coba bahas ya masing-masing seperti apa dissenting opinion dari para hakim. Sesaat lagi pemirsa, One on One akan kembali.